Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu saham di sektor batubara yang ternyata valuasinya itu masih sangat murah atau bisa dibilang saham batubara termurah gitu guys ya. Dan fundamentalnya sangat bagus juga dan rutin bagi dividen juga. Nah, jadi di setiap video kita akan membahas 8 format yang kita akan berikan ke teman-teman. Yang pertama adalah analisa fundamental sebuah saham. Lalu kita akan membahas price action dan juga price targetnya. Nah, price target ini berguna buat teman-teman ya, terutama untuk investor pemula yang masih bingung ya, apakah di harga saat ini waktunya beli, apakah di harga saat ini waktunya jual. Lalu teman-teman kan juga suka bertanya ya, apakah harga saat ini udah di pucuk atau aman untuk beli gitu ya. Nah, ini kan kita harus membahasnya dari sisi price action. Lalu kita harus punya price targetnya. Ini kira-kira kita beli di harga berapa nih gitu ya. Dan harga saat ini apakah resikonya rendah atau tinggi seperti itu. Lalu kita juga akan membahas mengenai pertumbuhan labanya atau growth EPS-nya. Apakah dalam jangka waktu 10 tahun itu laba bersihnya terus bertumbuh dan berapa sih persentase pertumbuhannya seperti itu. Dan kita akan membahas juga mengenai nilai intrinsik atau harga wajar saham tersebut. Biar teman-teman tahu kualitas sebenarnya dari perusahaan tersebut dengan menilai nilai intrinsik dan harga wajarnya. Dan nanti teman-teman juga bisa melihat berapa sih margin of safety-nya, karena ini juga sangat diperlukan agar kita itu yakin untuk berinvestasi di saham tersebut. Yang ketujuh, kita akan membahas juga mengenai prediksi dividen ya. Kita akan memprediksikan kira-kira berapa dividen yang akan dibagikan di tahun depan ya, seperti itu, dari EPS-nya. Lalu yang kedelapan adalah kita akan membahas mengenai passive income atau dividen investing dari dividen saham tersebut ya, dengan menggunakan dividen yield dan juga besaran dividennya seperti itu guys ya. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung silahkan ya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, jadi kita akan lihat dulu untuk analisa fundamentalnya ya guys ya. Nah, di sini dari valuasi sederhana ternyata saham ini sangat murah dengan PBV hanya 0,90 kali dari nilai bukunya ya. Ini PBV-nya masih di bawah 1 guys ya, masih tergolong murah. Lalu kita lihat PER-nya di angka 3,31 kali. Nah, dengan PBV di bawah 1 dan PER di bawah 10, ini dikategorikan saham ini masih sangat-sangat murah. Lalu kita akan melihat net income-nya atau laba bersih dari perusahaan ini. Ternyata net income di 2023 ini stabil di angka 6, sekian triliun ya guys ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan saham-saham di sektor batubara itu memang mengalami lonjakan terutama di kuartal 2 2022 ya guys ya. Karena waktu itu memang harga acuan batubara itu naik mencapai 400 US dollar per tonnya. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatikan di kuartal 1 2022 laba bersihnya ini 5,7 triliun ya guys ya di kuartal 1. Lalu kita lihat di tahun ini naik mencapai 6,8 triliun. Jadi seandainya harga acuan batubara itu tidak melambung tinggi, uh, perusahaan ini pun tetap akan mencatatkan profit atau laba bersih yang stabil gitu guys ya, atau malah naik ya dari 5,7 triliun naik ke 6,8 triliunan. Dan di kuartal 2 ini ada penurunan ya sedikit menjadi 6,2 triliun ya guys ya. Jadi secara net income perusahaan ini masih sangat cukup oke dan secara fundamental kita akan lihat rasio keuangannya seperti apa. Di sini perusahaan ini mempunyai cash 41 triliun, total asetnya 146 triliun, dan total liabilitas 40 triliun. Kita melihat juga untuk working capital 44 triliun, total ekuitas 96 triliun ya. Jadi masih cukup oke ya, total liabilitasnya masih di bawah total ekuitasnya. Jadi masih cukup aman nih untuk hutang jangka panjangnya. Teman-teman bisa cek lagi ya guys ya di laporan keuangan atau di finansial ya. Lalu untuk profitabilitas kita akan melihat untuk gross profit margin-nya 41,63%, operating profit margin 33,74%, dan net profit margin-nya 25,34% guys ya. Nah, kita akan lihat untuk price action-nya. Apakah saham ini sangat bagus ya dari sisi harga, kita akan lihat. Nah, ternyata saham yang sedang kita bahas adalah saham Adaro Energi Indonesia, guys ya. Dan harga saat ini ada di 2.710.
Nah, jadi saham Adaro ini ya masuk ke dalam indeks syariah juga. Jadi buat teman-teman yang hanya ingin membeli saham syariah bisa memasukkan Adaro ini ke dalam watchlist-nya teman-teman. Harga saat ini di 2.710 ya. Jadi kita akan melihat berapa sih harga wajar saham Adaro, berapa sih margin of safety-nya, dan berapa pertumbuhan laba bersih dari saham Adaro ini ya. Kita akan bahas secara lengkap seperti itu. Oke guys, kita lihat di sini untuk pricing ya saham Adaro Energy. Ternyata di tanggal 20 September saham Adaro ini sempat mengetes di area 2.990 ya untuk area high-nya, tapi gagal untuk menembus area psikologis di level 3.000 dan malah turun lagi ya guys ya di 26 Septembernya melanjutkan penurunan sampai di 5 Oktober lalu. Lalu di 6 Oktobernya naik lagi guys untuk saham Adaro ini dan bisa mantul dari level psikologis di 2.600 ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini memang saham Adaro ini di 4 hari terakhir sedang tertekan guys untuk harga saham Adaro. Kita akan lihat ya kalau misalkan Adaro ini bisa mantul lagi di level 2.600 ini untuk level psikologisnya. Saya rasa ini menjadi support kuat ya guys ya untuk saham Adaro di 2.600 gitu. Berarti kemungkinan besarnya tidak bisa turun lagi nih. Tapi kalau misalkan harga saham Adaro ini dia jebol di 2.600, teman-teman bisa watch atau tunggu saham Adaronya di 2.500 ya. Karena kemungkinan besar saham Adaro ini akan bisa melanjutkan penurunannya seperti itu. Oke guys, kita akan langsung lihat dengan price targetnya. Kita ambil data dari sebaran data tahunan atau sebaran harga tahunannya. Harga Adaro di harga terendahnya mencapai 1.740, harga tertinggi saham Adaro ini di harga 4.250, dan harga saat ini ada di 2.710. Maka posisi dari sebaran data tahunan yang kita ambil saham Adaro ini ternyata di posisi 39 persentil ya guys ya. Which is posisinya ini masih cukup low risk ya untuk saham Adaro. Meskipun low risk, kita memasang price targetnya di 2.500. Alasannya karena kita melihat saham Adaro ini dia belum ada tanda-tanda untuk naik ke level yang lebih tinggi kecuali dia bisa mantul di atas 2.600 gitu guys ya. Kalau misalkan di 2.700-nya bisa naik lagi, ada kemungkinan saham Adaro ini akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan di hari Senin nanti saham Adaronya ini turun menembus level psikologis 2.600 ya untuk support terdekatnya, saya rasa teman-teman wait and see dulu nih, jangan dulu beli ya, tunggu dulu saham Adaro melemah gitu ya. Karena memang kemungkinan besar masih akan melanjutkan penurunan jika jebol support di 2.600-nya. Itu guys ya untuk price action dan price targetnya. Jadi kita pasang price target di 2.500-an gitu ya. Di bawah persentil 30-an. Seperti itu ini lebih aman lagi guys untuk kita beli saham Adaro gitu. Jadi untuk investor ya, terutama untuk investor pemula, sebisa mungkin kita itu harus membeli saham di harga yang terendahnya, di harga yang sekiranya murah gitu guys ya. Karena kalau misalkan kita belinya di pucuk, nantinya teman-teman akan merasakan floating loss. Tapi sebenarnya floating loss itu tidak masalah ya. Teman-teman jangan panik kalau misalkan sahamnya floating loss, karena kita sudah menganalisa baik itu dari sisi fundamental ternyata bagus, dari sisi valuasi juga ternyata murah. Makanya teman-teman biar portonya lebih cantik lagi ya, biar portonya nanti hijau gitu ya, teman-teman itu harus mengusahakan belinya di harga yang low risk ya atau resiko rendah dan cukup murah seperti itu guys ya. Oke, kita akan melihat untuk margin of safety. Di sini kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value ya guys ya. Nah, di sini untuk EPS full year di tahun 2023 ya, kita ambil datanya dari RTI Business karena di sana ada proyeksi untuk annualize EPS full year ya. Dan EPS full year-nya yang diproyeksikan oleh data dari RTI Business sebesar 822 per sahamnya. Kita masukkan ke sini guys ya, 822 per saham. Lalu kita masukkan juga EPS di tahun 2013 ya, agar kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. EPS di tahun 2013 ya, mundur 10 tahun ke belakang yaitu di Rp88 per lembar saham. Maka pertumbuhan
sorry guys, pertumbuhan EPS atau earning per share ya secara tahunannya mencapai 25% ya. Pertumbuhan laba bersih saham Adaro ini ternyata mencapai 25,01%. Kita masukkan ke dalam growth rate di sini guys ya. Nah, kita akan melihat berapa sih harga wajar saham Adaro ya. Nah, ternyata harga wajar atau nilai intrinsik saham Adaro ini di harga 20.634 guys ya. Apakah akan mencapai harga wajarnya? Ya, kalau misalkan saham Adaro ini bisa membagikan dividen yang besar, lalu harga acuan batu baranya naik lagi, bisa saja saham Adaro ini naik ke level yang lebih tinggi gitu guys ya. Teman-teman bayangkan di harga saat ini di 2.710. Kalau misalkan Adaro ini naik aja ke 5.000 atau ke 6.000 ya guys ya. Teman-teman itu udah cuan beggar, udah cuan 100% nih dari saham Adaro gitu guys ya. Nah, makanya di sini memang dari segi kualitas perusahaan harga wajar Adaro ini seharusnya berada di 20.635. Lalu kita akan melihat margin of safety-nya. Nah, ternyata saham Adaro ini juga terdiskon 86,87% ya guys ya. Untuk margin of safety-nya pun di angka yang sama 86,87%. Jadi cukup oke guys ya untuk harga saat ini untuk saham Adaro. Tapi kalau misalkan teman-teman mau sedikit bersabar ya untuk melihat perkembangan saham Adaro, teman-teman bisa dapat harga yang the best price gitu guys ya, atau harga yang paling murah di waktu saat ini, yaitu di 2.600-an sampai 2.500-an. Targetnya kalau misalkan Adaro ini bisa turun ke level yang lebih rendah, kita tunggu di 2.500 gitu guys ya. Termasuk juga buat teman-teman yang mungkin mau averaging down nih saham Adaro yang mungkin udah punya dan sekarang masih floating loss, teman-teman bisa melakukan averaging down. Kita tunggu di 2.600 dan juga 2.500. Atau mungkin teman-teman mau tambah muatan juga boleh ya guys ya. Nah, jadi secara harga wajar cukup bagus ya. Value dari perusahaan juga cukup terdiskon dan masih sangat murah ternyata ya harga saat ini di 2.710. Oke guys, teman-teman juga bisa menilai ya sebuah saham itu dari valuasi sederhana yang tadi di awal video sudah kita jelaskan, yaitu dengan menggunakan PER dan juga PBV. Di mana secara valuasi sederhananya PBV di bawah 1 dan PER di bawah 10 kali itu tergolong saham yang murah gitu guys ya. Tapi teman-teman juga harus menganalisa secara fundamental nih dan secara dividennya juga apakah saham tersebut rutin bagi dividen atau tidak. Oke guys, kita akan lanjut melihat dividen dari saham Adaro ini. Kira-kira berapa sih besaran dividen yang bisa dibagikan di tahun depan ya guys ya. Nah, kita lihat di sini kembali lagi data EPS-nya kita ambil dari RTI Bisnis ya. Data EPS di tahun 2023 diproyeksikan mencapai 822. Ini memang lebih kecil daripada di tahun sebelumnya yaitu 1213 ya. Karena di tahun 2022 lalu memang waktunya pesta batu bara, di mana harga acuan batu bara itu mencapai 400 US dollar per ton. Sedangkan harga saat ini, harga acuan batu bara itu hanya di harga 145 US dollar per ton gitu guys ya. Dan ini masih naik turun untuk harga acuan batu baranya. Jadi wajar ya untuk IPS-nya ini ada penurunan karena memang Adro ini juga menjual batu baranya untuk diekspor ke luar negeri gitu guys. Kita akan lihat untuk dividen payout ratio di tahun lalu ini membagikan 40% dari laba bersihnya ya. 40,5%-an dari laba bersihnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata di tahun pandemi Adaro ini pernah membagikan dividen payout ratio 100% dari laba bersihnya gitu. Lalu di tahun 2021 pernah juga membagikan 72% dari laba bersihnya, guys. Jadi, meskipun di tahun 2022 lalu hanya membagikan 40,5%, kita akan asumsikan ya untuk dividen payout ratio di tahun depan mencapai 50% ya, setengah dari laba bersih dan pendapatan Adaro seperti itu. Maka dividen per share-nya di sini kita bisa lihat mencapai 411. Tidak meskipun lebih rendah ya daripada tahun 2022 lalu, tapi saya rasa di angka 400-an ini masih cukup oke lah ya, masih cukup stabil untuk dividen per share-nya untuk Adaro. Ya syukur-syukur Adaro ini mau membagikan misalkan 60 atau misalkan 70% ya dari laba bersihnya, otomatis dividennya pun akan lebih tinggi lagi.
Nah, karena Adaro ini di tahun lalu itu membagikan dividen interim dan juga dividen final, makanya di sini teman-teman bisa melihat ya harga dividen interimnya 252 per lembar saham, lalu dividen finalnya 240 per lembar saham. Dan ini kita akumulasi menjadi 492 per lembar sahamnya. Dan ini pun sebenarnya bisa aja dibagi dua ya guys ya, untuk dividen interim dan juga dividen final. Tapi kita belum tahu nih untuk dividen interimnya bagi berapa. Tapi untuk full dividennya, dividen per share-nya, jika Adaro ini bisa membagikan 50% dari laba bersihnya, ini bisa mencapai 411 per lembar saham guys ya. Which is ini masih sangat stabil nih untuk pembagian dividen di tahun depan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih pegang saham Adaro tidak usah khawatir ya, tidak usah um, berkecil hati ya meskipun memang mungkin saat ini masih floating loss ya, di portonya masih merah. Tapi proyeksi kita untuk dividen Adaro di tahun depan ini masih akan stabil ya guys ya di kisaran 400-an per lembar sahamnya. Itu dibagi dua dengan dividen interimnya biasanya seperti itu guys ya. Oke, jadi ini untuk prediksi dividennya sudah kita jabarkan ya ke teman-teman. Lalu kita pun akan menganalisa untuk dividen for living saham Adaro. Nah, ini kita asumsikan ya untuk passive income guys ya. Passive income per bulannya ya. Dengan dividen yield 18,16%, dividen yield ini bisa berubah-ubah guys ya, tergantung besaran dividen dan harga saham Adaro saat ini ya, saat membagikan dividen maksud saya. Kalau misalkan harga Adaro saat pembagian dividennya itu semakin kecil dan dividennya semakin besar, dividen yield-nya ini juga semakin tinggi. Dan begitupun sebaliknya ya guys ya, jadi bisa berubah-ubah tergantung dividennya berapa dan harga saat itu di harga berapa gitu. Kita akan mengambil ya dividen yield-nya 18,16% ya guys ya, dengan sesuai dengan dividen di tahun lalu ya, karena memang tidak jauh berbeda nih, 492 ke 411 gitu ya. Dengan dividen yield 18,16% dengan passive income 5 juta per bulan. Misalkan teman-teman pengen passive income 5 juta per bulan, maka total dividennya harus mencapai 60 juta per tahun dan modal investasinya 330 juta. Kalau misalkan kita double menjadi passive income 10 juta per bulan dari dividen, berarti modal investasinya mencapai 660 jutaan. Lalu kalau misalkan kita double lagi menjadi 20 juta per bulan ya untuk passive income dari dividennya Adaro, ini berarti modal investasinya harus mencapai 1,3 triliun guys ya. Nah, sorry guys, 1,3 miliar ya, sorry. 1,3 miliar. Nah, Kak, modal sebesar ini dari mana? Teman-teman nggak usah memikirkan modalnya dari mana. Selama teman-teman ini rajin investasi, meskipun teman-teman itu pegawai, atau mungkin guru, atau mungkin PNS ya, atau mungkin bahkan pebisnis ya, pebisnis, lalu mungkin agen properti, atau pedagang gitu ya. Selama teman-teman yakin dengan fundamental saham Adaro, dan teman-teman rutin investasi, misalkan per bulannya rutin invest gitu ya di saham Adaro, saya rasa nantinya pun modal investasi teman-teman ini bisa mencapai ratusan juta, bahkan bisa mencapai miliaran, selama teman-teman ini yakin dan tentunya rajin gitu ya berinvestasi. Karena ada beberapa keuntungan yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman melakukan dividen investing. Yang pertama tentunya teman-teman akan mendapatkan dividen, yang mana Adaro ini membagikan dividen setahun 2 kali ya guys ya. Lalu teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari yang namanya capital gain. Gitu. Misalkan teman-teman beli saham Adaro-nya di harga 2.600 misalkan ya seperti di tanggal 6 Oktober kemarin, misalkan nih teman-teman beli saham Adaro di harga 2.600. Lalu harga saham Adaro ini naik ke harga 2.800 ya. Nah, di tanggal 10 Oktober. Ini nanti di fotonya teman-teman akan hijau dan akan ada tulisan plus ya. Berarti plusnya 2.600, 2.800 dikurangi 2.600, sekitar Rp200 per lembar saham atau Rp20.000 per lotnya ya gitu guys ya untuk keuntungannya. Tinggal dikalikan aja jumlah lotnya ya. Apalagi kalau misalkan Adaro-nya bisa naik ke 3.000 nih atau ke 3.400 ya. Kita lihat untuk harga tertingginya bahkan mencapai 4.000 ya guys ya. Nah, jadi sangat-sangat memungkinkan nih untuk teman-teman bisa memperoleh keuntungan dari capital gain-nya juga gitu. Karena saham batubara ini dinilai masih akan resilience ya 5 sampai 10 tahun ke depan seperti itu.
Lalu ada keuntungan juga yaitu efek snowball atau efek bola salju. Yang mana ketika teman-teman menginvestasikan dividennya lagi, berarti ini akan menambah modal teman-teman dan akan mempercepat teman-teman bisa mendapatkan modal investasi sebesar ini dan akan mendapatkan passive income rutin dari dividennya sebesar ini gitu guys ya. Makanya teman-teman ini harus cermat-cermat nih untuk menganalisa sebuah saham dan harus rajin juga berinvestasi di saham dengan keyakinan yang sudah didapatkan dari analisa saham tersebut gitu. Jadi teman-teman pun harus menganalisa lagi nih, kira-kira uang saya ini bagusnya di saham apa nih? Apakah di saham Adaro, apakah di saham B, apakah di saham C gitu kan? Nah, teman-teman seperti itu. Dan sebaiknya memang terdiversifikasi ya. Kalau misalkan uangnya kecil, saya sarankan sih diversifikasinya 2 sampai 5 saham ya. 3 sampai 4 saham cukup oke lah ya. Misalkan di saham perbankan satu, di saham batubara ada, lalu satu lagi misalkan di saham consumer good atau di saham-saham yang memang sedang tren gitu ya. Itu saya anjurkan 3 atau 4 saham aja, tapi 5 saham juga boleh ya kalau misalkan modalnya masih kecil. Tapi kalau misalkan modalnya masih besar, teman-teman harus berpikir lagi nih untuk diversifikasi ke saham yang lebih banyak lagi. Bisa 5 sampai 8 bahkan mungkin sampai 10 saham untuk modal yang sudah miliaran. Seperti itu guys ya. Oke guys, jadi kita sudah membahas ya untuk harga wajar saham Adaro ternyata di angka 20 ribuan dan harga saat ini masih di 2.700 which is margin of safety-nya ini masih sangat tinggi dan value-nya masih sangat terdiskon 86,87% guys ya untuk margin of safety saham Adaro. Oke guys, semoga video ini membantu teman-teman ya dalam melakukan investasi di saham Adaro atau di saham Adro ya. Semoga membantu teman-teman dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.